Ekspresi seram muncul di wajah pendeta Taois tua itu saat dia perlahan berjalan ke arah pria muda itu. Pada saat itu, beberapa teriakan tajam meletus dari dalam kota saat beberapa garis cahaya dengan warna berbeda meluncur ke arah lokasi itu. Pemuda beralis putih itu secara alami menyadari bahwa lebih banyak makhluk suku bayangan berkumpul menuju tempat kejadian. Setelah sampai pada kesadaran ini, ekspresi ngeri muncul di wajahnya saat dia melepaskan raungan yang menggelegar. Cahaya hitam di sekitar tubuhnya mulai beredar dengan cepat saat tubuhnya membengkak secara drastis. Pada saat yang sama, sepasang sayap hitam pekat muncul di punggungnya, dan tangannya berubah menjadi sepasang cakar logam hitam. Dalam situasi yang mengerikan itu, dia telah berubah menjadi setengah iblis dan bersiap untuk berjuang untuk hidupnya. Untuk kultivator iblis seperti mereka, senjata terbaik mereka secara alami adalah tubuh mereka yang kuat. Lebih jauh lagi, elang hitam adalah salah satu dari 7 subspesies iblis utama. Jadi mereka pasti tidak akan tunduk. Dia mengayunkan cakar tajamnya ke udara di sekitarnya, dan garis-garis cahaya hitam meletus, merobek benang merah di sekelilingnya. Pemuda beralis putih itu secara alami sangat gembira melihat cakarnya terbukti sangat efektif. Dia yakin selama dia bisa memutuskan semua benang merah itu, dia akan bisa melarikan diri menggunakan teknik gerakan unik dari rasnya. Namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk terus mengayunkan cakarnya ke udara, ekspresinya berubah drastis dan wajahnya pucat pasi. Semua benang yang terputus itu bergabung kembali dalam sekejap, seolah-olah tidak ada yang dilakukan pada mereka sejak awal. Seringai mengejek muncul di wajah pendeta Taois itu, dan tubuhnya kabur sebelum dia muncul di depan pria muda berjubah putih itu. Dia kemudian meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, dan bayangan merah cerah perlahan muncul. Bayangan merah, kamu benar-benar dari suku bayangan. Pemuda berjubah putih itu benar-benar putus asa saat melihat bayangan merah. Bayangan merah dari suku bayangan sebanding dengan makhluk tahap tempering spasial di antara para kultivator manusia. Itu bukan lawan yang bisa dilawan oleh kultivator iblis transformasi dewa. Hehe, kamu memiliki tubuh yang cukup kuat. Aku akan mengambilnya darimu sekarang. Namun jangan khawatir, tidak ada temanmu yang bisa lolos. Mereka semua akan segera bergabung denganmu di sisi lain. Cahaya merah melintas di mata Master Awan Ungu saat suara tajam dan asing keluar dari mulutnya. Bayangan merah tua di atas kepalanya kemudian melintas sebelum menerkam dengan kejam ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, benang merah menusuk cahaya hitam pelindung di sekitar tubuhnya, mengikatnya dalam jerat yang tak terhindarkan. Terlepas dari kekuatan yang luar biasa, pemuda itu tidak dapat bergerak, bahkan sedikit pun, dan hanya bisa melihat saat bayangan merah terbang ke arahnya. Jangan pikirkan itu. Pemuda berjubah putih itu benar-benar putus asa, dan dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk selamat dari cobaan ini. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya, menggigit setengah dari lidahnya sendiri dalam prosesnya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk meledakkan manik-manik hitam seukuran ibu jari yang terbungkus darah hitam. Begitu manik-manik itu meninggalkan tubuhnya, mata pemuda itu segera menjadi kusam dan tak bernyawa. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai mengerut dan menyusut, dan dia langsung berubah menjadi pria tua berambut putih. Manik-manik itu tidak lain adalah inti iblis yang telah dikultivasikan oleh pemuda itu dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Manik-manik itu memancarkan aura yang sangat keras di dalam darah hitam sebelum mengembang dan menyusut, lalu meledak di tempat. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah pendeta Taois tua itu. Dan tidak hanya bayangan merah tua di atas kepalanya meluncur mundur, tubuhnya juga bergegas kembali bersamanya. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat bola cahaya hitam seukuran kepalan tangan muncul. Bola cahaya itu berkelebat sekali sebelum membesar hingga berukuran lebih dari 100 kaki, dan itu masih membengkak dengan sekuat tenaga, menyapu angin kencang yang melecut pasir gurun ke langit untuk menciptakan beberapa naga angin kuning. Tubuh pendeta Taois tua itu bergoyang sebelum berhenti lebih dari 100 kaki jauhnya, dan matanya menyipit dengan ekspresi dingin di wajahnya. Cahaya hitam segera datang melonjak ke arahnya. Ekspresi pendeta Taois tua itu menjadi gelap ketika dia tiba-tiba melepaskan tangisan yang tidak dapat dipahami.
Bayangan merah besar muncul dari udara tipis tanpa firasat apapun di tengah ledakan yang bergema. Bayangan itu kemudian jatuh ke dalam cahaya hitam sebelum menyusut seperti kilat. Gantian peristiwa yang aneh terjadi segera setelahnya. Naga angin kuning langsung ditaklukkan, dan cahaya hitam menghilang tanpa jejak bersama dengan pemuda beralis putih itu, seolah-olah mereka bahkan tidak pernah muncul. Baru kemudian, pendeta Taois tua itu menghela nafas lega, tetapi ekspresi frustasi segera muncul di wajahnya. Dia tidak mengantisipasi bahwa pemuda beralis putih itu masih memiliki kemampuan untuk meledakkan inti iblisnya sendiri bahkan setelah ditangkap oleh pembatasannya. Tepat pada saat itu, beberapa garis cahaya muncul di dekatnya sebelum surut untuk mengungkapkan 8 kultivator. Ada kecelakaan kecil, dan mereka tidak jatuh ke perangkap. Jadi itu akan sedikit merepotkan. Namun saya melepaskan dupa bayangan sebelumnya, dan semuanya telah terpengaruh olehnya meski hanya pada tingkat yang ringan. Jadi efeknya hanya akan bertahan selama sekitar 2 jam. Aku akan membawa binatang sen bersamaku untuk mengejar bocah terkutuk yang menggagalkan rencana kita. Aku akan menyerahkan 3 lainnya kepada kalian semua. Pendeta Taois tua itu menginstruksikan dengan cara yang jahat. Baik tuanku. 8 kultivator membungkuk sebagai tanggapan sebelum berpisah menjadi 3 kelompok. Terbang mengejar Long Dong, Xiaohong, dan Ye Ying. Sebaliknya, pendeta Taois tua itu tidak terburu-buru untuk berangkat. Dia melepaskan raungan mengerikan tanpa henti yang bisa terdengar bahkan di langit di atas dan membuat udara di sekitarnya bergetar. Dia kemudian menyapu tangan menuju gerbang kota, mengikuti selusin bayangan abu-abu muncul dari tubuh kultivator pembangunan fondasi di sana, yang semuanya menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Para kultivator itu merosot ke tanah segera setelah bayangan abu-abu meninggalkan tubuh mereka. Segera setelah itu, pemandangan yang luar biasa terjadi. Semua manusia dan anak-anak di samping danau menghilang seperti ilusi di tengah aumannya yang menggelegar. Seluruh kota kecil juga mulai berkilau seperti fata morgana ketika garis-garis ki hitam yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dari lokasi berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Segera, tanah dan semua tembok kota telah dikaburkan di bawah ki hitam dan tangisan menusuk meletus dari dalam. Raungan pendeta Taois tua itu berhenti saat dia menyapu lengan baju tanpa ekspresi ke arah ki hitam. Meniupnya dalam sekejap mata dengan menyapu hembusan angin kencang. Monster berkepala 2 yang panjangnya lebih dari 100 kaki kemudian muncul di hadapannya. Itu memiliki 2 kepala ular emas dan perak dan tubuh kodok hijau. Keempat mata merahnya sangat meresahkan, dan hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat orang merinding. Kepala ular emas membuka mulutnya dan meludahkan sisa-sisa tubuh. Tubuh pemuda alis putih dan intinya telah dimakan oleh binatang itu, dan kota kecil bersama dengan manusia serta sebagian besar kultivator di sana telah dimanifestasikan oleh binatang itu. Tubuh pendeta Taois tua itu bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang di tempat. Namun pada saat berikutnya, dia muncul kembali di atas salah satu kepala ular. Pergilah, dia menyampaikan instruksi dingin. Kedua kepala ular dari binatang raksasa itu segera melepaskan suara serak saat melompat ke udara, berubah menjadi semburan ki hitam yang melesat ke kejauhan. Itu melesat ke arah Hani melarikan diri. Seberkas cahaya merah meluncur di udara, di mana seorang wanita muda yang cantik memasang ekspresi muram saat dia melarikan diri untuk hidupnya. Tiba-tiba ekspresinya berubah saat dia menggoyangkan lengan bajunya untuk menghasilkan lencana giok biru yang di atasnya tertanam manik-manik putih. Namun benda itu tampaknya telah benar-benar hancur. Wanita muda itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjetikan jari ramping ke arah manik-manik itu, di mana manik-manik itu meledak menjadi bubuk putih sebelum menghilang. Dia kemudian menyimpan lencana gioknya, dan cahaya merah yang memancar dari tubuhnya menjadi cerah saat dia mempercepat lebih jauh. Namun setelah 1 jam berlalu, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke belakang. Di sana dalam jarak yang sangat jauh, 2 garis cahaya spiritual melintas dengan cepat ke arahnya. Keduanya kemudian bergabung menjadi satu, dan mereka jelas bepergian dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada dia. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Tetapi ketika seberkas cahaya semakin dekat, cahaya dingin melintas di matanya saat dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Karena itu, tidak butuh waktu lama bagi pengejarnya untuk muncul hanya beberapa ratus kaki darinya.
Cahaya spiritual kemudian surut untuk mengungkapkan seorang pria dan seorang wanita. Keduanya masih sangat muda dan pria itu sangat tampan, sementara wanita itu sangat cantik. Selain itu, keduanya sangat mirip, tetapi mereka mengenakan ekspresi kaku di wajah mereka. Karena Xiaohong sudah tahu bahwa itu hanyalah boneka yang dimiliki oleh makhluk suku bayangan, dia tentu saja tidak akan memperhatikan penampilan luar mereka. Dia hanya melirik mereka dengan ekspresi dingin sebelum segera membuat segel tangan. Tiba-tiba, dua bola api hitam muncul dari lengan bajunya sebelum berubah menjadi sepasang burung gagak api yang meluncur langsung ke arah dua penyerangnya. Dua suku bayangan menderu dengan dingin bersamaan saat beberapa garis cahaya abu-abu melesat keluar dari punggung mereka pada saat yang sama, menuju langsung ke arah api hitam tanpa ragu-ragu. Cahaya abu-abu dan api hitam berbenturan di tengah ledakan yang bergema. Xiaohong mengangkat alisnya saat dia tiba-tiba berguling ke tanah. Cahaya hitam yang cemerlang kemudian mulai memancar dari tubuhnya, dan itu sangat terang sehingga mustahil bagi seseorang untuk melihat langsung ke arahnya. Jeritan burung Phoenix kemudian terdengar saat burung roh besar muncul dari cahaya hitam, berputar-putar di langit sebelum melebarkan sayapnya untuk menyerang dua makhluk suku bayangan. Burung ini berwarna hitam mengkilat dengan jambul coklat di kepalanya. Matanya seperti zamrud yang cerah. Dan itu tidak lain adalah Phoenix hitam yang panjangnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Ekspresi keterkejutan muncul di wajah dua suku bayangan, dan setelah saling bertukar pandang, keduanya meletakkan tangan di atas kepala mereka sendiri pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, dua bayangan hijau muncul sebelum menerkam langsung ke arah Phoenix hitam. Ki spiritual meletus dengan hebat saat dentuman keras terdengar tak henti-hentinya. Hampir pada saat yang sama, Long Dong juga dikejar oleh sepasang kultivator. Di hadapan dua bayangan hijau yang telah membuang tubuh fisik mereka, seringai mengejek muncul di wajahnya saat cahaya kuning memancar dari tubuhnya. Setelan armor sisi kuning yang pernah dia gunakan sebelumnya muncul lagi bersama dengan sepasang sayap perunggu di punggungnya. Dia kemudian menggosokkan kedua tangannya, dan pedang panjang berwarna merah tua tiba-tiba muncul dalam genggamannya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dengan gagang naga dan bilah Phoenix. Cahaya merah menyala di seluruh pedang, membuatnya tampak seolah-olah itu dimanifestasikan dari darah segar. Tai lalat merah di sudut bibir Long Dong tampak sangat bersemangat pada saat itu, dan dia memasang ekspresi serius saat dia dengan lembut menebaskan pedang panjangnya ke arah dua bayangan hijau yang mendekat. Pedang itu mengiris udara tanpa suara, tapi kedua bayangan hijau itu tiba-tiba melepaskan lolongan kesedihan. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul di seluruh tubuh mereka, dan cahaya spiritual melintas saat kedua bayangan itu langsung direduksi menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Long Dong menebaskan pedang panjangnya di udara sekali lagi, dan benang putih itu melintas sebelum fragmen itu benar-benar menghilang. Long Dong memusnahkan dua bayangan hijau dengan mudah dan tanpa kata mengayunkan pedang merahnya. Tiba-tiba, pedang itu larut menjadi awan merah tua dari esensi darah dan mengalir kembali ke telapak tangannya, di mana itu segera menghilang. Dia menghela napas panjang dan wajahnya menjadi merah tua, diikuti oleh putih tanpa darah seolah-olah dia telah kehilangan banyak darah. Dia dengan cepat mengeluarkan botol merah dari gelang penyimpanannya dan melemparkan pil obat merah ke mulutnya. Kemudian tanpa penundaan lebih lanjut, dia dengan cepat melesat. Di sudut lain gurun, seorang wanita muda berjubah putih berdiri di atas gundukan gurun. 10 meter jauhnya ada 4 mayat sedingin es. Tidak ada satu luka pun di tubuh mayat-mayat itu. Mereka hanya berbaring di sana tanpa jejak kehidupan sedikit pun. Wanita itu mengelus botol giok ramping di tangannya dan memasang senyum misterius yang lucu di wajahnya. Tiba-tiba, tubuhnya melayang ke udara dalam garis emas. Beberapa kilatan kemudian, dia menghilang. Di area berkilo-kilometer jauhnya, kilat putih biru berulang kali memancar di udara. Awan hitam beberapa kilometer jauhnya mengejarnya. Meskipun tidak terlihat sangat cepat, itu mampu mengikuti kilat secara akurat tidak peduli jaraknya. Dalam sekejap mata, pengejaran berlanjut selama beberapa ratus kilometer. Tiba-tiba, awan hitam itu bergetar dan menghilang.
Sesaat kemudian, awan hitam itu mengerjap ke depan setengah kilometer dan melanjutkan pengejarannya. Tiba-tiba, petir putih biru melompat ke depan dan menghilang dalam cahaya putih. Itu menempuh jarak setengah kilometer dan memperlebar jaraknya sekali lagi. Pengejaran terus berlanjut tanpa henti. Tentu saja, sosok bersayap yang mengendarai petir adalah Hanli. Dia dengan erat mengerutkan kening dan tatapannya tampak suram. Belum lama ini, dia menemukan Taoist tua mengejarnya di awan ki hitam. Dia kemudian segera menyebarkan sayap badai petirnya dan memanfaatkan transformasi 9 anginnya sepenuhnya. Namun, awan hitam itu tidak hanya sangat cepat, tetapi juga bisa berkedip ke depan. Awan hitam tetap mengejar meskipun jarak yang mereka tempuh sangat jauh. Meskipun gurun itu luas, suku-suku asing sering menjelajahinya. Dengan Hanli yang dikejar begitu dekat, akan sangat merepotkan jika dia menarik perhatian suku asing lainnya. Adapun penghindaran bayangan darah, dia sudah menggunakannya sekali. Dia tidak mau menggunakannya lagi kecuali dia benar-benar perlu. Bagaimanapun, gurun penuh dengan bahaya. Dia perlu mempertahankan vitalitasnya sebagai persiapan ketika dia melewati Cakrawala Selatan. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan makhluk suku bayangan. Bayangan itu telah merasuki tubuh seorang kultivator tempering spasial tingkat menengah, dengan jelas menunjukkan posisinya yang tinggi di suku bayangan. Dia kemungkinan besar adalah bayangan merah, makhluk yang setara dengan kultivator tempering spasial. Jika itu adalah makhluk kelas atas dari suku lain, dia mungkin merasa takut. Tetapi dia memiliki banyak kemampuan yang efektif melawan mereka. Dia memiliki kepercayaan diri dalam melawan mereka. Selanjutnya, setelah dia memasuki kota surga dalam, dia mengolah dan menyempurnakan beberapa teknik dan harta. Dia belum menguji kekuatan mereka. Dia pikir dia akan menguji keefektifannya pada bayangan merah ini. Dengan pemikiran itu dengan cepat muncul di benaknya, dia berkedip lagi dan sayapnya bergetar, kemudian dia tiba-tiba berhenti. Akibatnya, awan hitam dengan cepat tiba 300 meter di belakang Hanli. Tampaknya awan itu berencana untuk langsung menerkamnya. Itu tidak mengejutkan. Teknik paling kuat dari suku bayangan adalah memakan jiwa utama suku lain dan secara langsung mengendalikan tubuh mereka. Mereka juga akan dapat menggunakan sebagian besar teknik tubuh. Tentu saja, Hani tidak akan membiarkan bayangan itu mendekatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia menepuk kedua tangannya dan membukanya. Guntur meraung. Petir seukuran mangkuk pecah dari tangannya, langsung menargetkan awan hitam yang mendekat. Sebuah teriakan terdengar, dan ki hitam tiba-tiba berkedip, menghilang ke dalam kekosongan spasial di dekatnya. Hani mendengus dingin dan tiba-tiba membelah celah merah dari dahinya. Mata penghancur hukumnya terbuka dan melepaskan cahaya hitam yang menghilang dalam sekejap. Pecahan yang memekakan telinga terdengar dengan keras mengguncang ruang 100 meter jauhnya. Terbungkus dalam ki hitam, Taoist tua itu kabur dan muncul kembali. Dia berteriak kaget, mata penghancur hukum. Anda benar-benar menumbuhkan kemampuan itu. Bibir Hani berkedut dan dia tetap diam. Tiba-tiba, dia melemparkan segel mantra dan sambaran petir yang padat melengkung. Dengan keras menyerang Taoist tua itu ketika dia lengah. Taoist tua itu mengutuk dan berpikir untuk menghindar ketika mata Hani bersinar biru dan menghela napas tajam. Suaranya tidak keras, tetapi dia merasa seolah-olah dering bel besar bergema di pikirannya. Dia merasakan sakit merobek pikirannya dan tubuhnya melambat. Guntur bertepuk tangan, petir emas menyambar ke hitam, menyebarkan ribuan busur tipis melewatinya. Dalam sekejap, ki hitam menjadi sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, suara kodok besar terdengar dari ki hitam. Ki hitam bergolak dan mengembun di bawah Taoist tua, berubah menjadi binatang berkepala dua yang aneh dengan kepala ular dan tubuh kodok. 4 mata merahnya menatap Hani dengan marah. Hani tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti saat melihat itu. Ki hitam yang melindungi Taoist tua sebenarnya adalah binatang yang berubah. Setelah menerima sambaran petir, tubuh Taoist tua itu pulih, dan dia menatap tajam ke arah Hani. Bagus, sangat bagus. Seorang kultivator transformasi dewa yang remeh mampu mengejutkan pikiranku. Kemampuan itu cukup mengejutkan. Anda mungkin juga mencoba menggunakannya lagi. Hani mengerutkan kening.
Petirnya yang berkekuatan penuh diterima oleh binatang aneh itu, bukan makhluk suku bayangan. Jika serangan itu mengenai bayangan itu, dia pasti akan terluka. Adapun duri ketakutan jiwa, dia tidak cukup bodoh untuk menggunakannya lagi. Itu hanya efektif dalam serangan mendadak. Karena jiwa makhluk bayangan itu lebih kuat darinya, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Hani tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan mengungkapkan telapak tangan hitam pekat. Dia mengarahkannya ke arah Taoist tua. Tiba-tiba, ruang di atas Taoist tua mulai melengkung dan gunung hitam kecil muncul. Gunung itu berputar-putar di udara, tiba-tiba berubah setinggi 300 meter. Itu cerah bersinar abu-abu dan melepaskan cincin cahaya abu-abu ke bawah. Ekspresi kasar muncul di wajah Taoist tua dan dia melambaikan lengan bajunya. Bilah kristal transparan sepanjang setengah kaki muncul. Bilahnya mengiris di udara, melepaskan garis yang menyilaukan. Garis pedang dengan keras memotong cincin abu-abu dan menghantam dasar gunung besar. Sebuah dengung yang keras terdengar seperti gong yang dipukul. Gunung itu tidak bergerak dan garis pedang menghilang. Wajah Taoist tua itu bergerak. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Hani mengulurkan tangannya yang lain, memperlihatkan telapak tangan yang putih bersih. Dia meregangkan jari-jarinya, melepaskan 5 cincin tulang tengkorak. 5 tengkorak besar muncul di sekitar Taoist tua. Mereka secara bersamaan membuka mulut mereka dan memuntahkan api es. Mereka bergabung menjadi cahaya 5 warna dan langsung menenggelamkan tubuh Taoist tua itu. Taoist tua itu menyeringai, tetapi setelah nyala api mendekat ke tubuhnya, wajahnya sangat berubah. Berjuta garis merah keluar dari tubuhnya dengan liar memotong sekelilingnya dalam bentuk teratai merah. Saat teratai bergerak, api pelangi terbelah, tidak bisa mendekati lelaki tua itu sedikit pun. Ekspresi Hani tenggelam dan dia menyatukan kedua tangannya. Dia meraung keras dan tiba-tiba tubuhnya tumbuh liar beberapa kali dalam ukuran dan menerkam lotus merah. Beberapa garis keras terdengar. Saat 5 tengkorak menyerbu ke tepi teratai merah, 5 garis pedang menyilaukan memotong tengkorak, membelahnya menjadi 2 seperti sambaran petir. Segera setelah itu, teratai merah terbuka sepenuhnya. Api pelangi benar-benar padam oleh cahaya merah, dan Taoist tua muncul kembali dengan wajah tenang. Dengan ratusan hantu yang keras, 5 tengkorak yang terbelah menjadi utuh sekali lagi. Tetapi mereka terus meratap, seolah-olah mereka memandang Taoist tua itu dengan ketakutan besar. Hani menarik napas pendek dan dengan serius menunjuk ke gunung hitamnya di kejauhan. Gunung besar itu bergemuruh dan jatuh lurus ke bawah. Saat gunung besar itu menekan ke bawah, Taoist tua itu tampak tidak terpengaruh. Dia hanya mengetuk kakinya pada binatang besar di bawahnya. Kedua kepala ular itu membuka mulut mereka lebar-lebar dan mengeluarkan kabut merah pekat di gunung besar yang jatuh di atas mereka. Dengan retakan keras, gunung besar itu bergoyang dan mulai jatuh ke samping. Hani menyipitkan matanya saat melihat itu dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Kedua kepala ular itu mampu meludahkan lidah mereka dengan kekuatan yang begitu besar. Mereka mampu menjatuhkan gunung gabungan esensi surgawi miliknya. Hani dengan muram meraih gunung hitam dan 5 tengkorak, menyebabkan mereka menghilang. Cahaya hitam dan putih menyala dari telapak tangannya, mengembalikan warna kulit mereka menjadi normal. Hehe, nak, kamu memiliki banyak harta, tetapi kamu delusi menghadapiku dengan kekuatan sihirmu yang sedikit. Tampaknya kamu tidak memiliki metode lain. Serahkan tubuhmu padaku. Taoist tua itu tampaknya tidak sabar. Tetapi dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Sebaliknya, kepala ular dari binatang itu mengeluarkan jeritan tajam. Gelombang yang tak terlihat tersebar di sekitar mereka, menyebar beberapa kilometer jauhnya. Cahaya pelangi terus berkedip di dekatnya, dan segera, gambar binatang langka yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Beberapa sebesar bukit dengan panjang hanya 10 meter. Masing-masing tampak garang dan kuat. Mereka semua mengepung Hanli dan menatapnya dengan mata jahat. Teknik ilusi. Ketika Hani melihat itu, dia terkejut. Tetapi dia tetap melambaikan lengan bajunya. Puluhan pedang emas kecil berenang di sekelilingnya seperti ikan, masing-masing berputar sepanjang 1 kaki dengan kabur. Dia memerintahkan mereka dalam pikirannya, dan mereka masing-masing membuat beberapa salinan dari diri mereka sendiri.
menambahkan lebih banyak kekawanan. Cahaya keemasan memenuhi udara. Garis pedang berkelok-kelok mengiris binatang buas dalam radius 100 meter. Darah binatang, lolongan, dan mayat memenuhi sekeliling Hanli. Dia dengan erat mengerutkan kening. Baik itu umpan balik dari pedang atau apa yang dia lihat dengan matanya, dia merasakan semuanya nyata. Dia tidak bisa membedakan ilusi itu dari kenyataan. Terlepas dari kebingungannya, tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dan pedangnya terus mengamuk dan membuatnya tetap aman. Berdiri di atas binatang sen, Taoist tua itu tersenyum aneh. Ada binatang yang tampaknya tak terhitung jumlahnya di sekitar Hanli. Dengan ketajaman cahaya pedang Hanli, mereka menebas beberapa ratus binatang dalam sekejap mata. Namun mayat binatang aneh itu tampak melayang di udara daripada jatuh ke tanah. Itu menyebabkan aroma berdarah tumbuh semakin padat dan menyengat. Segera saat Hani merasakan ada yang tidak beres, binatang sen berteriak. Mayat cincang berubah menjadi kabut hitam pekat dan bergolak di bawah Hanli. Beberapa ratus cahaya pedang terus berkibar di sekitar Hanli, kadang-kadang menebas kabut hitam. Tetapi karena semakin banyak kabut hitam yang terjerat dalam pedang terbang, pedang menjadi lamban. Sementara itu, tubuh raksasa binatang sen kabur, dan diam-diam melesat ke depan dalam seberkas ki hitam menghilang ke dalam kabut hitam. Sesaat kemudian, dua bayangan merah panjang keluar dari cambuk hitam. Secara kabur, mereka tiba-tiba tiba di depan Hanli. Salah satunya ditujukan untuk kepala Hanli, sementara yang lain pergi untuk dadanya. Keduanya menyerang dengan kecepatan kilat. Kalau bukan karena Hanli menggunakan teknik penuh untuk melindungi dirinya sendiri, termasuk mata roh penglihatan terangnya, dia tidak akan bereaksi cukup cepat untuk memblokir serangan itu. Wajahnya tenggelam, tanpa menggunakan harta sihirnya. Cahaya keemasan memancar dari wajahnya, dan dia dengan mulus mengayunkan tangannya dalam gerakan yang tampaknya lambat. Tangannya berubah menjadi emas berkilauan, seolah-olah terbentuk dari emas murni. Bang! Kedua tangan emas itu meraih kedua lidah merah itu menjadi bola daging. Kemudian, sebuah kekuatan besar menarik lengannya. Bahunya hanya kabur, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Taoist tua melihat itu dengan kaget. Kemampuan transformasi binatang sen tidak hanya mencapai kesempurnaan, tetapi kekuatannya yang luar biasa terkenal di suku bayangan. Sebuah tampilan kekuatan itu adalah ketika menggunakan lidahnya untuk melemparkan gunung raksasa seperti sebelumnya. Sekarang, pemuda manusia biasa-biasa saja ini dapat menggunakan tangannya untuk mencengkeram lidah binatang sen dengan mudah. Itu agak tak terbayangkan. Namun, Taoist tua itu tidak benar-benar khawatir. Binatang sen memiliki lebih dari sekedar kekuatan kasar saja. Seperti yang diharapkan, kedua lidah itu tetap tidak bergerak dalam genggaman Hanli. Tiba-tiba, cahaya putih bersinar dari mereka, dan kedua lidah itu berubah menjadi ular piton merah besar. Mereka dengan keras membuka mulut mereka, dan mereka berdua mengincar kepala Hanli. Hanli hanya merasakan gemetar besar melalui jari-jarinya, seolah-olah lidah menjadi dingin dan licin, dan mereka berdua berusaha untuk pergi untuk menyerang kepalanya. Cahaya biru bersinar terang dari mata Hanli, dan tangan emasnya kabur, masing-masing secara terpisah berubah menjadi hitam dan putih. Tangan hitamnya memiliki gambar gunung perak di punggungnya, dan jari-jarinya tumbuh beberapa kali lebih besar. Darah merah berserakan. Tangan itu meremas salah satu ular piton, membelahnya menjadi dua. Tangan putih besar itu memiliki tengkorak putih yang muncul dari masing-masing jarinya. Dengan satu jentikan, semua tengkorak itu menggigit sedalam 7 inci. Tengkorak-tengkorak itu mulai menghirup dengan liar, segera mengubah tubuh ular menjadi sekam yang kehabisan esensi darah. Itu adalah hasil dari gunung gabungan esensi surgawi dan iblis Shinko yang diringkas menjadi kedua tangannya. Metode ini hanya satu teknik kultivasi yang disebutkan dalam mantra penyempurnaan harta karun 100 meridian. Proses mengolah tubuhnya menjadi harta adalah proses yang sangat panjang. Tetapi itu memungkinkan dia untuk menggunakan hartanya dengan cerdik dan juga beberapa kali lebih cepat. Kultivasi ini tidak hanya memadatkan kekuatan dua harta ke tangannya, tetapi juga menggabungkan kekuatan harta menjadi satu. Itu sangat fleksibel, dan kekuatan gabungan mereka akan memberinya peluang kemenangan yang lebih besar. Serangan mendadak itu mengakibatkan lidah binatang sen tersingkir. Taoist tua jelas tidak menduga itu terjadi.
Sebelum dia bisa bertindak karena marah, dua lolongan menyakitkan terdengar dari kabut hitam. Segera setelah itu, Ki Hitam berpisah dan binatang Sen muncul dalam kekaburan. Tubuhnya menjadi samar saat melakukan perjalanan di udara dan menjadi transparan. Binatang itu juga tembus pandang. Sesaat kemudian, Hani bisa mendengar lolongan binatang itu dari sekelilingnya, menyembunyikan posisi sebenarnya. Bahkan dengan mata roh penglihatan terangnya yang bekerja dengan kekuatan penuh, dia tidak dapat melihatnya. Meski begitu, Hani tersenyum. Dia melambaikan dengan bajunya di sekelilingnya, diikuti dengan dengungan. Bintik emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mereka. Bintik emas itu terbang keluar dan segera melonjak ukurannya. Mereka berubah menjadi kumbang sepanjang setengah kaki. Mereka adalah kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang yang Hani pelihara dengan susah payah. Kumbang ini berjumlah lebih dari 1000 dan terbang di dekatnya. Dalam sekejap mata, kumbang menyebar di langit. Dan beberapa dari mereka menabrak binatang Sen mengungkapkannya. Tanpa perlu perintah Hani, kumbang pemakan emas mendengung dan menerkamnya. Awan kumbang langsung menenggelamkannya. Binatang Sen mengeluarkan jeritan kesakitan, tetapi dengan letupan, tubuh binatang itu terbang keluar dalam kabut hitam. Biasanya, serangga tidak akan bisa melakukan apapun terhadap tubuh yang tidak berwujud, tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Tepat saat kabut hitam terbang keluar dari celah kumbang pemakan emas, cakar kumbang yang menakutkan itu bersinar dengan cahaya keemasan dan dengan kuat menempel pada kabut hitam, dengan keras menggerogotinya tanpa ragu-ragu. Dengan lebih dari 1000 kumbang, kabut hitam besar berkurang 1/10 dalam sekejap mata. Jeritan kesakitan terus terdengar dari kabut saat kabut terus bergolak. Kemudian 10 ular perak ramping keluar dari kabut, masing-masing selebar 3 meter. Mereka semua menelan 10 kumbang dengan kecepatan kilat. Saat ular-ular itu kabur, 10 kumbang lainnya menghilang ke dalam mulut ular itu. Tapi segera setelah itu, ular perak mendesis dan mereka jatuh, kembali menjadi awan kabut hitam. Semua kumbang terbang keluar dari kabut tanpa kerusakan sedikit pun, dan mereka berputar di sekitar kabut untuk memakannya. Segera setelah itu, kabut hitam dengan cepat berubah menjadi beberapa binatang buas yang berspesialisasi dalam menangani serangga. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu melukai kumbang sedikit pun. Dalam waktu singkat, kabut hitam itu terkoyak, dengan cepat memperlambat kecepatan kemunculan makhluk-makhluk aneh itu. Saat Taoist tua itu melihat dari kejauhan, dia menatap kumbang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kumbang pemakan emas. Kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang. Taoist tua itu bergumam. Dia menampar kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Cahaya merah menyala dan bayangan merah muncul dari ubun-ubun kepala Taoist tua. Itu terbang dalam lingkaran dan tiba-tiba berubah menjadi garis yang ganas, kabur beberapa kali saat menghilang dari cakrawala. Tubuh Taoist tua itu tetap di tempatnya, sekarang menjadi mayat yang keriput. Dengan angin sepoi-sepoi, mayat itu berserakan menjadi abu. Hani tetap tidak bergerak di tempatnya dan menatap ke arah bayangan merah itu kabur. Ekspresinya goyah. Dia benar-benar meninggalkan binatang eksotisnya. Mungkinkah kumbang pemakan emas begitu terkenal? Dengan mengatakan itu, Hani menoleh dan melihat awan hitam. Kumbang telah memakan awan hitam hampir seluruhnya. Hani membelai dagunya dan melambaikan tangannya memanggil kumbang. Mereka mengitarinya dan berubah kembali menjadi pelet kecil sebelum kembali ke lengan bajunya. Setelah itu selesai, Hani ingin terbang, tetapi kulitnya sangat berubah dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Dia hampir jatuh dari udara. Bagaimana ini mungkin?